Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Aku Cinta Al-Quran bagian kedua, pesan surah Al-Fatihah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui pesan dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua, dapat mengetahui lafal huruf hijaiyah. Dan yang ketiga, dapat mengetahui harokat dasar. Sebelum kita masuk ke pesan surah Al-Fatihah, kita dapat bernyanyi ya tepuk Al-Fatihah. Nah, nanti seperti ini, tepuk Al-Fatihah. Surah ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah. Hafal Al-Fatihah. Yes. Nah, anak-anak bisa ya, seperti itu. Jadi nanti sambil bertepuk tangan ya. Tepuk Al-Fatihah terus tepuk tangan 3 kali. Surahnya ke-1. Karena Al-Fatihah ini ketika anak-anak membuka Al-Qur'an pasti berada di paling depan. Arti dari Al-Fatihah sendiri ini pembukaan. Dan jumlahnya ada 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang terakhir waladhdallin. Nah, seperti itu. Terus diturunkan di Mekah. Mekah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin anak-anak sudah menghafal Al-Fatihah ya. Ini kita tinggal melanjutkan materi selanjutnya. Pesan Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ya, kita diharapkan memuji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah ya. Terdapat di ayat kedua ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Kita bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur karena kita diberi nikmat dari Allah dengan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Contoh yang paling mudah ya, anak-anak ketika lubang hidung menghadapnya ke arah bawah, itu merupakan nikmat dari Allah. Coba kalau lubang hidungnya menghadap ke atas, bagaimana? Kalau hujan penuh nanti hidungnya ya. Itu contoh yang paling mudah. Contoh lagi, anak-anak diberi kelopak mata, ya matanya dapat berkedip-kedip, dapat menutup. Nah, coba kalau nggak ada kelopak matanya selalu terbuka terus seperti ikan. Nggak enak kan? Itu merupakan nikmat dari Allah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kasih sayang Allah yang ditunjukkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahman kemarin artinya Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk ciptaannya. Ya, buktinya apa? Seperti contoh cicak kemarin ya, makanannya nyamuk dapat terbang, tapi nyamuk tidak. Tapi cicak tidak dapat terbang. Selanjutnya tempat berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami mau menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi kita tidak boleh memohon atau menyembah
kepada selain Allah. Karena itu termasuk dosa yang sangat besar sekali. Tentang surah Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, yang artinya induk dari Al-Quran. Selain itu, Al-Fatihah juga sering disebut dengan As-Sab'ul Mathani, yang artinya 7 ayat yang berulang. Mengapa bisa berulang? Karena setiap kita melakukan sholat, pasti harus membaca Al-Fatihah. Contoh sehari semalam, sholat wajib ada 17 rakaat, berarti minimal paling sedikit dalam sehari semalam kita harus membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Soal yang pertama, surah Al-Fatihah diawali dengan bacaan. Soal yang kedua, lafal Maliki Yaumiddin terdapat di surah Al-Fatihah ayat yang ke titik. Soal ketiga, Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Mathani karena titik. Ayo bernyanyi bersama. Di sini kita akan menyanyikan lagu tentang huruf hijaiyah. Nadanya nanti menggunakan nada ya. Lihat kebunku. Nanti awalnya huruf hijaiyah itu huruf Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Siap ya. Huruf hijaiyah itu huruf Al-Quran. Jumlah semuanya 29. Mulai huruf alif sampai huruf ya. Dari kanan ke kiri cara membacanya. Nah itu, jadi anak-anak sudah tahu. Kalau huruf hijaiyah itu merupakan huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan jumlahnya menurut cara membacanya itu ada 29 yang diawali dari huruf alif, ba, ta, sampai terakhir huruf ya. Dan cara membacanya atau menulisnya itu dari kanan ke kiri, ya, berlawanan atau berkebalikan dengan huruf kita, huruf Indonesia. Kalau huruf kita kan dari kiri ke kanan, kalau huruf hijaiyah ini dari kanan ke kiri. Selanjutnya tentang harokat. Arti harokat itu tanda baca. Harokat fathah dibaca huruf A. Jika huruf I harokatnya kasroh. Dan jika huruf U harokatnya dhammah. Nah, di sini harokat dasar yang perlu anak-anak ketahui itu ada harokat fathah, ya berupa strip di atas huruf, itu dibaca huruf A. Jika harokatnya di bawah berupa strip, itu harokatnya disebut kasroh dan dibaca huruf I. Dan jika di atas tapi ada lingkarannya, itu disebut dhammah. Ya, maka dibaca huruf U. Anak-anak, ini coba ya huruf apa? Alif, ini huruf Qaf, ini huruf Nun, ini huruf Sin, ini huruf Kaf, ini huruf Tha, dan ini huruf Lam. Nah, udah pintar semua ya. Soal yang keempat. Balita. Jika ditulis menggunakan huruf hijaiyah menjadi, jawabannya nanti huruf Arab ya. Soal kelima. Harokat yang dibaca huruf U adalah harokat
Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.